sebagai pukulan untuk MUI, begitu maksudnya. Mereka begitu gampang dan berani mengeluarkan fatwa sesat untuk Syiah Ahmadiyah. Ini Ba'alawi jauh lebih sesat dari Syiah. Ini Ba'alawi jauh lebih sesat dari Syiah. Diam! Jauh lebih sesat daripada Ahmadiyah. Kenapa diem aja? Halo MUI. Dan yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Apa ini nggak menampar muka sendiri? Bagaimana kelompok Anda sangat mudah sekali mengkafirkan. Kemarin mengkafirkan orang mencatut nama ulama, mengkafirkan orang dengan berdalil pakai kitabnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Seolah-olah Kiai Hasyim Asy'ari yang mengkafirkan Said Faqih Muqaddam yang mengakui Mi'raj itu, teman-teman. Padahal dalam masalahnya Mi'rajnya Nabi saja para ulama berbeda pendapat. Kalau MUI tidak bisa berfatwa, biarkan kami yang berfatwa untuk MUI sekalian dikaji fatwa mereka. Bahwa MUI itu kelompok orang-orang sesat. Bahwa MUI itu kelompok orang-orang sesat. Kita bisa simak bagaimana mereka ini tidak terlalu menggunakan otaknya dengan baik. Saya khawatir otaknya Allah ambil karena tidak difungsikan dengan maksimal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menyimak seseorang yang mungkin baru keluar dari rumah sakit jiwa yang mengatakan bahwa Ba'alwi atau Sadah Ba'lawi ini adalah kelompok sesat dan lebih sesat daripada Ahmadiyah dan Syiah. Sambel terong. Dan tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Bahkan orang ini juga mengkritik ya Majelis Ulama Indonesia yang masih katanya berdiam diri. Mungkin itulah kenapa katanya Majelis Ulama Indonesia ini menggunakan kata majelis. Mungkin karena banyak duduknya gitu ya. Ini mempertegas kepada kita bagaimana mereka sangat mudah sekali mengatakan kata-kata kafir, sesat, kemudian nanti lama-lama bid'ah. Ya, semakin terbongkar ya. Kayaknya memang fix ini. Mereka ini asrobi, aswaja rasa wahabi. Aduh, liur. Ya, atau mungkin wahabi menyamar menjadi aswaja. Wallahu a'lam. Kita simak dulu teman-teman bagaimana videonya. Dan saya mengatakan bahwa mereka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah kecuali apa yang nampak. Maksudnya amaliyah mereka secara lahir sama dengan kita menggunakan madzhab fikih Syafi'iyah. Tapi apa yang terdapat dalam hati mereka termasuk akidah, siasah itu sangat bertentangan dan jauh dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah, termasuk tentang hadis-hadis yang sering sampai oleh mereka. Nanti kita akan langsung cross check, kita akan langsung kritisi. Kalau palsu kita akan bilang palsu. Dari mana palsunya? Kita akan terangin nanti. Jawaban kepada kita semua, satu, bahwa Ba'alawi ini secara akidah dan siasah ahlus sunnah wal jamaah. Dua, sebagai pukulan untuk MUI, begitu maksudnya. Mereka begitu gampang dan berani mengeluarkan fatwa sesat untuk Syiah Ahmadiyah. Ini Ba'alawi jauh lebih sesat dari Syiah. Jauh lebih sesat daripada Ahmadiyah. Kenapa diem aja? Halo MUI. Kalau MUI tidak bisa berfatwa, biarkan kami yang berfatwa untuk MUI sekalian dikaji fatwa mereka. Bahwa MUI itu kelompok orang-orang sesat. Kalau MUI tidak berfatwa, nggak bisa berfatwa, biarlah kami yang berfatwa, ya. Bahkan ada yang nimpalin itu ya, bahwa MUI itu yang malah disesatkan. La haula wala quwata illa billah. Jadi sangat luar biasa sekali ya orang ini ya. Entah kapan gitu beliau ini keluar dari rumah sakit jiwa. Kayaknya baru-baru inilah ya. Soalnya banyak ngelanturnya teman-teman. Terlalu banyak ngelanturnya gitu. Ya, mau mentakhrij hadis gitu ya. Kalau katanya hadis-hadis yang sering mereka sampaikan itu palsu, ya kita bilang palsu katanya kan begitu. Kemudian juga ya sampai ingin menggantikan Majelis Ulama Indonesia untuk berfatwa bahwa Ba'alawi ini jauh lebih sesat daripada Ahmadiyah dan Syiah. Teman-teman ya, kita tahu kelompok Ahmadiyah ini adalah kelompok yang mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang memiliki kitab suci At-Tazkirah. Begitu juga Syiah, secara umum mereka memiliki keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Mungkin kelompok sekte Ahmadiyah ini mereka tidak akan mencari informasi. Seperti apa sebenarnya kriteria kelompok atau aliran yang sesat dan menyesatkan menurut Majelis Ulama Indonesia. Mereka memang jarang menggunakan otak sehatnya gitu teman-teman ya untuk mencerna informasi. Sehingga main pelan-pelan aja, pokoknya terima, yang penting ini adalah pro Kiai Imad, mau salah mau benar itu urusan nanti, pokoknya saya percaya. Ya repot ya teman-teman, apalagi kalau dalam agama.
Nah, teman-teman, sekarang kita cek ya kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Ada 10 poin paling tidak. Yang pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Pernyataannya, apakah Ba'lawi mengingkari rukun iman dan rukun Islam? Ini yang dibicarakan bukan personal, tapi golongan. Ibaratnya orang ini sedang menyesatkan salah satu suku lah kira-kira kalau di Indonesia ini. Ya. Orang Sunda sesat, lebih sesat daripada Ahmadiyah dan Syiah. Kira-kira gimana perasaan orang Sunda? Orang Jawa sesat, lebih sesat daripada Syiah dan juga Ahmadiyah. Bagaimana perasaan orang-orang Jawa? Jadi ini bukan personality. Dan orang yang biasanya mengeneralisir sesuatu, itu tanda orang yang sama sekali bukan orang yang kompeten di dalam satu hal. Karena kesalahan satu orang, dia generalisir, kemudian dia nisbahkan kepada satu kelompok atau satu golongan. Dari poin ini, justru yang sesat dan menyesatkan itu adalah kelompok yang dibilang oleh Ki Nur Ihya, orang yang atau kelompok yang berhak masuk surga, yaitu kejawen. Dimana kita tahu kejawen itu kan sholatnya cuma 3 kali. Dan mereka nggak puasa apa nggak zakat gitu ya. Artinya ada rukun Islam yang dikurangi sama mereka. Kelompok kejawen ini. Kenapa nggak teriak sesat sama mereka? Malah mereka dibilangnya itu masuk surga. Karena semua agama sama. Ini kata Ki Nur Ihya yang mau didatangi sama orang ini katanya tadi. Musawan katanya ya. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Inilah kenapa Ahmadiyah ini termasuk sesat dan menyesatkan. Karena Ahmadiyah meyakini adanya wahyu setelah Al-Quran, adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Ya ini mungkin sepupunya Syahrukan, adanya Serokan. Dan juga meyakini adanya kitab suci selain Al-Quran. Jadi mereka punya kitab namanya At-Tadhkirah, kitab sucinya teman-teman. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Di sini kenapa Syiah disebut aliran yang sesat? Karena kelompok Syiah ini meragukan orisinilitas daripada Al-Quran. Mereka meyakini Al-Quran yang sekarang bukanlah Al-Quran yang ada pada zaman Nabi. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu telah terjadi distorsi, tahrif, perubahan, penambahan maupun pengurangan. Sehingga mereka meyakini bahwa Quran yang sekarang beredar itu adalah Al-Quran palsu. Nah, oleh sebab itu Syiah wajar ya disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Ini lebih tepat ditujukan kepada kelompok seperti misalnya Saiful Karim, Abu Marlo. Ini udah banyak yang kayak gini. Tapi kenapa mereka tidak pernah teriak sesat kepada memang orang-orang yang betul-betul sesat, yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya? Wallahu a'lam. Apalagi kalau bukan kebencian, teman. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yaitu kelompok Inkarus Sunnah. Bahwa agama ini hanya berdasarkan Al-Quran, tidak ada yang lain. Al-Quran itulah yang harus kita ikuti. Sementara hadis Nabi itu tidak perlu diikuti. Kenapa? Karena Nabi itu adalah perkataan manusia biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan perkataan Tuhan. Kemudian yang ketujuh, melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rasul. Justru ini lebih mengarah kepada Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Kutubul Aqtab wa Maghfran Al-Bantani. Di mana dalam narasi-narasinya itu banyak sekali narasi-narasi yang merendahkan para Nabi. Bahkan misalnya seperti Wali Muharrar dan Wali Fu'an pun, itu kalau orang yang sentimen itu akan menganggap itu merendahkan Nabi. Masa iya Nabi Muhammad datang dalam keadaan sadar menggunakan baju Jawa? Walaupun kita bukan menghina baju Jawa ya. Ada aturan mainnya di dalam, jangankan bertemu langsung atau secara sadar, dalam mimpi saja ada aturan mainnya teman-teman. Ada indikatornya, orang ini jujur atau berbohong di dalam menyampaikan hal tersebut. Ini enggak asal jeplak aja, pokoknya mimpi bertemu Nabi. Bahkan mimpinya itu bukan dalam keadaan tidur. Repot kalau gini. Selanjutnya, nomor 9, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Sholat zuhur jadi 5 rakaat, puasa Ramadan diganti ke bulan Rajab, pergi haji misalnya diganti menjadi ke tarim misalnya. Ini baru aliran sesat. Sementara narasi-narasi yang mereka bangun untuk mengarahkan ini, itu sama sekali nggak ada. Itu fitnah belaka teman-teman ya. Dan yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Apa ini nggak menampar muka sendiri? Bagaimana kelompok Anda sangat mudah sekali mengkafirkan. Kemarin mengkafirkan orang mencatut nama ulama. Mengkafirkan orang dengan berdalil pakai kitabnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Seolah-olah Kiai Hasyim Asy'ari yang mengkafirkan Said Faqih Muqaddam yang mengakumi Mi'raj itu teman-teman. Padahal dalam masalah Mi'rajnya Nabi saja para ulama berbeda pendapat.
Kita bisa simak bagaimana mereka ini tidak terlalu menggunakan otaknya dengan baik. Saya khawatir otaknya Allah ambil karena tidak difungsikan dengan maksimal. Wallahu a'lam.